teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Alif Nopal, tentunya di channel Muhammad Alif Nopal ya. Channel sama hostnya sama namanya. Dan sekarang sesuai request teman-teman ya, saya udah ada di sebelah saya nih bintang tamu besar nih, karena komennya sampai ratusan. Request pengen ngobrol sama Bosef Under. Saya tuh awalnya Bosef Under teh sahanya. Pas di searching, lihat Instagramnya nih Bosef_under itu followersnya sampai 100.000 orang. Terus teman di Facebooknya juga bener sering viral gitu ya, apalagi ketika beliau lagi membawa bis DMH ini, betul ya? Sering viral ya. Oke, baik. Nih Kang Bosef sudah di sini. Jadi teman-teman, semoga yang nonton ini jangan di skip, langsung nonton sampai akhir ya, biar tahu informasinya Kang Bosef. Kenapa dibuka, Kang? Panas. Ya, jadi Kang Bosef ini terkenal dengan ciri khasnya pakai kacamata ya. Iya. Nah, kalau nanti juga di video ini saya tampilin beberapa cuplikan lagi nyetir bisnya, selalu pakai kacamata hitam itu ya, andalan ya. Fancian Kasela Raja. Masalah. Oke, Kang Bosef apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Saya izin lepas masker ya, sehat ya? Saya juga sehat. Baik, teman-teman, jadi Kang Bosef ini merupakan driver bis DMH dengan julukan Valentino. Itu nomor berapa? P46 ya? Nah, jadi mungkin teman-teman tuh banyak yang minta karena emang diantara yang lain tuh manianya paling banyak. Alhamdulillah. Malu-malu. Kang Bosef udah berapa lama di DMH, Kang? Di DMH saya sekitar hampir 4 tahun sekarang. 4 tahun mau ke 5 tahun. Alhamdulillah. Nyaman. Aman, nyaman. Oke, Kang Bosef nih, saya mau tanya mungkin dari awal dulu ya. Nama Bosef itu nama panggung atau nama asli? Sebetulnya nama panggilan. Nama panggilan. Bosef itu dari teman-temannya. Artinya? Nggak tahu, teman-teman itu panggilnya Bosef itu. Saya juga tadinya nggak ngerti. Udah seperti itulah. Itu nama panggilan ya. Berarti nama aslinya kalau boleh tahu siapa? Hendrik. Ya. Hendrik. Ya. Nama aslinya Hendrik dipanggil Bosef. Tunggu, saya lagi korelasinya apa nih? Hendrik ke Bosef. Jauh. Ya. Nama aslinya Hendrik tapi dipanggilnya Bosef ya. Iya, Bosef. Sejak kapan tuh dipanggilnya Bosef? Udah berapa tahun ya? Udah ada 10 tahunan lah. Udah ada 10 tahun? Pas pertama kita masuk ke bis aja. Masuk ke bis, berarti kurang lebih jadi driver bis itu udah 10 tahun? Lebih, 10 tahun lebih 10 tahun lebih. Ya. Boleh cerita nggak nih dari awal nih sejarahnya gitu? Ya. Dari mulai kenapa sih jadi driver bis? Pertamanya sih awalnya dari rasa suka ya, suka ke bis gitu. Jadi hobi lah. Jadi pekerjaan itu harus dinikmati dengan hobi gitu. Alhamdulillah saya pertama berawal nyetir bis itu pertamanya di PO Mios awal pertama dulu. Sebelumnya kan saya di kargo dulu. Tahun berapa? Sekitar tahun 2010-an lah. Oh, 2010. Di kargo saya 2010. Langsung pindah ke Mios. Dari Mios saya pindah ke CTU. City Trans Utama. City Trans Utama. Dari City Trans Utama sekitar 2,5 tahun. Pindah lagi ke Trijaya. Dari Surya Putra dulu. Surya Putra ke City Trans Utama. Dari City Trans Utama langsung ke Trijaya. Dari Trijaya saya pindah ke BBC. Yang di Subang. BBC. Itu bis? Ya, bis BBC yang di Subang. Bukan buah batu. Bukan. Nama bisnya. Nama bisnya. Dari BBC saya sempat ke Kitarabu dulu sebentar. Sama Japrina dulu waktu masih bergabung. Wow. Terus pindah ke DMH sekarang. Pindah ke DMH. Luar biasa ya. Berarti awalnya kargo, terus Mios, habis Mios Surya Putra, habis Surya Putra CTU, habis CTU tuh ke dari CTU langsung Trijaya, habis Trijaya BBC, habis BBC baru DMH ya. Perjalanan yang panjang. Alhamdulillah. Banyak koneksi dong ya. Alhamdulillah banyak lah.
Dan tentunya mungkin sama semua owner-ownernya juga hubungan baik ya, Ya, nggak ada hubungan yang baik itu. lah, kenal dekat lah semuanya. Baik, luar biasa. Nah, hingga pada akhirnya Pak Pak Bosep ketuaan nggak sih? Mang Bosep atau Pak Bosep? Nggak apa-apa, Mang bebas. Bosep aja ya. Bebas. Biasanya kalau saya lagi bawa tour terus ditemenin Mang Bosep tuh manggilnya Mang, jarang Pak gitu. Iya. Jadi Mang Bosep ini akhirnya berlabuh di DMH kurang lebih 4 tahun ini ya. Nah, cerita di DMH nih, itu dari awal nickname-nya udah Valentino dari dulu atau baru-baru? Pertama saya ke DMH, saya dikasih batangan yang Abira ya. Abir. Yang area sorry tentrem gitu. Oh, tentrem ya. Ya, yang Abira. Gak lama kemudian dari Abira kebetulan waktu itu lagi sering penambahan unit, dipindahin lagi ke yang julukannya Puja. Puja, oh Ya. iya Puja. Dari Puja sekarang pindah ke yang paling baru sekarang alhamdulillah. Valentino. Dari dukungan teman-teman juga semuanya. Oh iya, bisnya bis Mang Bosep ini sekarang bis DMH yang paling baru keluar pas Saya juga paling COVID baru personil di DMH tapi bisnya paling baru. ya. Itu paling baru. Dukungan dari teman-teman juga Dukungan semuanya. teman-teman. Personel paling baru, sekarang dapat bis juga paling baru ya. Ini bis yang barunya lahir pas COVID ya? Sebelumnya. Hampir dekat ya. Keren. Nah, julukan-julukan itu tuh Mang Bosip tuh milih apa gimana? Maksudnya misalnya ke Pak Abung, Pak saya pengen julukannya Valentino gitu. Itu milih atau Pak Abung sendiri yang nempelin? Kalau julukan Valentino itu untuk saya pribadi ya yang dipegang saya, unit yang dipegang saya. Pertamanya dari si bos itu Reynaldo namanya. Reynaldo. Tapi kebetulan saya instruksi lah maksudnya, bos ini kan nomor lambungnya 46. Gimana kalau misalkan diganti? Kebetulan saya suka juga sama ngepen juga sama Valentino. Oh, Rossi. Jadi diganti sama Valentino. Ya udahlah terserah siapa tanya. Akhirnya tagline itu nempel ya sampai sekarang ya. Valentino. Oke nih, Bang Bosep, saya mau nanya-nanya nih selama 10 tahun. Ini bukan ngebandingin perusahaan ya, tapi momen paling nggak bisa dilupain tuh waktu di mana sih? Di Selama apakah 10 di- tahun lah, semua juga banyak ada kenangannya ya, semuanya juga. Yang paling berkesan saya di CTU. Di CTU. Nah, dan sekarang ini di DMH. Kenapa nih? Kenapa di CTU ada kenangan apa? Kalau di CTU saya paling berkesan banyak menambah pengalaman dari jalan, pengetahuan jalan dan apa-apa. Satu Indonesia itulah kan supir wisata itu harus tahu minimal Tahu. jalan kemana, ke Lombok, Bali dan sekitar Jawa, Betul. Bali, Lombok lah gitu. Di CTU saya menambah pengalaman jalan dari senior saya di Senior. CTU ya. Disitulah saya punya pengalaman gitu. Jadi kayak gerbang Wawasan, pembuka ya. wawasan jalan. Selama di CTU berarti pengalamannya emang mungkin dari situ meningkat paling pesat ya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Berarti Mang Bosep ini hafal jalur Bali, jalur Lombok tanpa Google Map. Ya matangnya di CTU tanpa Google Map. Luar biasa. Di manual. Mantap. Kalau nggak hafal nanya warga berarti. Ya kalau nggak hafal ya piring aja lah. Pilihnya. Oke deh. Kang Bosep kalau ke Sumatera udah pernah belum? Ke Padang saya Sumatera. Ke Padang. Iya. Sampai Padang berarti mentok sampai Padang. Ya, untuk Padang. Tanpa Google Map juga ya. Ya, Luar biasa ya pengalamannya. alhamdulillah. Berarti kurang lebihnya kan 10 tahun dan udah hafal rute-rute bisa dibilang se Indonesia ya, rute bis gitu ya. Ya, Udah hafal. Susah nggak sih ngapalinnya? sebetulnya susah nggak susah sih kalau kayak gitu. Jadi tergantung memori kita lah. Tergantung memori. Kalau supir wisata itu tergantung, kalau memorinya lemot ya sering lupaan gitu. Kalau memorinya masih kencang ya masih bagus gitu, inget lah. Gitu. Patokan-patokannya gitu. Keren nih. Mang Bosep ini berarti teman-teman kalau mau di driverin sama Mang Bosep ya, langsung saja order ke DMH Trans, lalu bisa request nggak sih ke itu ke Bisa kantor? langsung Bisa aja ya? ke kantor aja ke owner. Pengen sama Mang Bosep, julukannya Valentino, nomor lambung bisnya P46 seperti itu ya. Pernah ngalamin nyasar gitu nggak? Pernah ngalamin nyasar. Nyasar yang paling parah deh di mana itu?
Waktu itu saya mau ke Bali, waktu itu mau ke Bali pertama-tama. Itu udah di MH atau belum? Udah di Oh, DMH. udah di Saya DMH. juga udah di DMH. Yang namanya manusia kan kadang ada lupanya juga ya. Kalau gitu mungkin saya waktu itu konsentrasi kurang, ini udah malam juga, kelewat gitu, mau keluar tol kelewat gitu. Itu tuh satu bis atau konvoy? Waktu itu konvoy, kebetulan saya paling belakang. Oh, paling belakang. Itu berarti tapi nggak parah, maksudnya nggak ketinggalan Nggak. jauh sama yang depan ya? Ya, Bisa, maksudnya tuh langsung gercep, oh ini salah jalan, langsung ya. benar lagi gitu, kembali ke jalan yang benar gitu ya. Kembali ke jalan yang benar. Tapi ya teman-teman, mungkin kisah driver bis itu ya nggak jauh dari nyasar. Harusnya sih nggak harus menyalahkan ya, karena bis itu kan besar, tentu ada jalan-jalan yang biasa dilewati mobil kecil nggak bisa dilewati bis. Akhirnya kan supir bis, driver bis itu mencari jalan lain yang lebih kasarnya lebih pantas gitu ya buat bis lewat. Soalnya kalau maksain bisa diamuk warga. Pernah nggak diamuk warga? Pernah juga sih, waktu itu ada kunjungan, salah satu kunjungan ke desa, bawa aparat desa ya. Waktu itu masuknya ke jalan kecil, kata saya tuh, "Pak, jalannya masuk nggak Pak?" Masuk katanya, katanya biasa bis kan. Nggak tahu ya itu bis kecil apa bis besar. Ternyata jalannya makin kecil gitu, makin sini. Ya akhirnya ya pas-pasan deh gitu. Pas-pasan. Di sana itu ya warga teriak-teriak, bis gede masuk sini. Jadi kalau kunjungan ke desa-desa kan ke kampung gitu. Nah, kondisi kayak gitu gimana tuh Pak? Kan warga pasti marahnya ke driver ya. Ya. Nah, di situ pembawaan Mang Bosep sendiri kayak gimana sih? Ya kalau saya sih tenang aja ya, penyampaiannya ya yang jelas aja kepada warganya, bahwa saya itu kesini aja baru sekarang ini Pak, nggak tahu, kirain bisa masuk jalan kecil ini gitu. Kita menyikapi dan kepala dingin ya, jangan sampai santai aja gitu. Jangan sampai emosi atau apa ya. Keren ya, saya penasaran, pengen nyasar bareng Mang Bosep. Enggak deh, jangan nyasar, bahaya ya. Itu pengalaman yang paling pahit memang nyasar. Bukan nyasar ya, ngagilek sedikit. Apalagi bis DMH ini kan bagus-bagus, maksudnya tuh yang XHD ya. Bis DMH tuh yang paling tinggi di kelasnya, jadi emang butuh skill yang lebih, mungkin skill yang lebih jeli juga ya dalam ngendarainya. Soalnya kan kalau lebih tinggi lihat kabel ini masuk nggak kayak gitu. Kalau bawa bis intinya semua juga yang udah bisa nyetir mobil ya pasti bisa lah. Intinya kalau bawa bis besar panjang ini feeling ya, cuman feeling aja dan keberanian. Tips and triknya nih kalau lagi nyetir bis gimana? Misalkan lagi lurus tiba-tiba belok, gitu beloknya gimana? Kalau bawa bis ya terutama kita patokan di belokan ya. Kalau crash kita di belokan itu patokan lihat ban belakang. Lihat ban ya, belakang. Di spion lihat ban belakang itu ya, takutnya langsung ditekuk kan Keluar jatuh, nggak prey gitu, jatuh gitu. Ban belakangnya nggak nuntut gitu. Jadi feeling sama patokan spion ban belakang. Ya konsentrasi ke depan juga. Konsentrasi ke depan iya, ke spion iya. Ya. Nah, tuh teman-teman emang buat orang-orang yang berprofesi mengendarai bis atau mungkin kendaraan besar ya, emang diperlukan fokus yang tinggi gitu ya, karena di saat tadi seperti yang diceritakan, saat belok kita tuh harus fokus ke depan iya, ke spion iya, dengan patokan tadi ban belakang. Berarti ban belakang udah lewat baru dibelokin setirnya. Ya, patokannya spion aja, ban belakangnya harus ngikut di jalur putih itu. Pilih-pilih lah. Pilih-pilih ya. Soalnya saya sering nemu komen juga nih, mungkin gitu ya, yang komen itu biasa ngendarain mobil kecil, jadi pas belok tuh suka supir bis tuh nggak pernah benar kalau belok keluar jalur. Padahal emang seperti itu ya beloknya ya. Kita harus kan badannya panjang, itu harus ngambil jalan orang dulu gitu. Benar. Tuh, jadi Feeling ya. Tuh, jadi buat temen-temen nanti kalau ketemu bis di jalan lebih baik mengalah aja ya kalau dibelokkan gitu ya, karena emang beloknya harus seperti itu gitu, bukan bisnya mabal dan sebagainya gitu. Kondisinya panjang ya. Nah, Mang Bosep berarti paling jauh Bali atau Lombok ya, itu pakai bis besar Sumatera, ya. Bali Lombok Sumatera aja pakai DMH ya. Dan alhamdulillah selalu terpakai ya. Alhamdulillah lancar.
mungkin pelayanan dari Bang Bosep sendiri luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih. Suka dukanya selama di driver bis itu apa? Kalau dukanya itu ya kalau Misalkan berantem atau misalnya peserta komplain berlebihan ada nggak? pernah juga Sebenarnya gaji driver pariwisata itu perharinya berapa?